hampir sepanjang perdagangan hari ini IHSG terbenam di zona merah, artinya IHSG sudah 3 hari berturut-turut nih terjerembab di zona koreksi. Tapi kalau kita lihat di akhir perdagangan hari ini ada surprise ya, ada tarikan sedikit tampaknya memang didorong oleh penguatan atau reboundnya saham BBRI dan juga BBCA. Tapi dengan melihat nilai turnover yang sangat minim hari ini bahkan di kisaran 7 triliun, sebetulnya bagaimana sih pergerakan IHSG pada hari ini, Syafina? Iya, memang 1 jam perdagangan di sesi 1 tadi IHSG sudah langsung masuk ke dalam zona merah ya, dengan adanya pelemahan di sektor consumer goods. Nah, pelemahan di sektor consumer goods ini diakibatkan karena beberapa hari di saham consumer goods terjadi rilis survei. Maksud kami memang kita baru saja menerima survei di mana penjualan eceran Bank Indonesia pada Mei 2023 itu diperkirakan akan kembali melambat dengan pertumbuhan yang hanya sebesar 0,2% secara tahunan atau year on year. Nah, selain itu kalau kita lihat juga yang bikin IHSG berada di zona merah sejak Jumat pekan lalu adalah adanya papan pemantauan khusus di mana jadinya sejumlah saham yang sebelumnya tertidur di level Rp50 per saham kini tiba-tiba mereka bisa longsor ke bawah level tersebut bahkan bisa menyentuh Rp1 per sahamnya. Dan ini juga karena investor berbondong-bondong cabut dari saham tersebut seiring dengan bursa menerapkan aturan anyar terkait papan pemantauan khusus. Jadi ya kembali seperti yang saya sampaikan bahwa sekarang level terendahnya bukan lagi Rp50 melainkan bisa 1 dan terbukti tadi juga kita sudah sampaikan bahwa ada beberapa saham yang menyentuh level Rp31 per saham. Iya, Syafina, selain IHSG, hari ini juga rupiah juga tidak mampu untuk menunjukkan tajinya di hadapan dolar Amerika Serikat. Bahkan secara year to date rupiah sudah terkoreksi sekitar 3,5%. Apa sebetulnya yang menyebabkan rupiah ini terus terbebani bahkan kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir? Sebenarnya kalau berbicara mata uang nggak cuma mata uang rupiah aja yang berada di zona merah. Mata uang Asia umumnya semua rame-rame jeblok di zona merah pada perdagangan hari ini. Memang tapi rupiah lah yang paling dalam terperosoknya. Dan melemahnya mayoritas mata uang Asia ini dipicu oleh pelemahan ekonomi China serta keputusan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. The Fed memang memutuskan untuk menahan suku bunganya di level 5 sampai dengan 5,25% pada pekan lalu, namun The Fed juga memberikan isyarat bahwa akan menaikkan suku bunga acuannya 2 kali lagi pada tahun ini. Selain itu juga ada data dari data ekonomi China. Impor China juga mengalami kontraksi 4,5% secara year on year pada bulan Mei 2023. Nah, penurunan ini memperpanjang kinerja negatif yang sudah terjadi sejak Oktober 2022 lalu. Jadi memang rupiah sedang lemah-lemahnya saat ini. Ya, tentu saja pelemahan IHSG dan juga rupiah ini tidak terlepas dari sentimen global yang terus membayangi. Memang diutamanya dipicu oleh perlambatan ekonomi China dan juga terkait dengan kebijakan The Fed ke depan. Nah, ini boleh dielaborasikan, Syafinas? Iya, kalau misalkan terkait China dan juga The Fed, memang saat ini kalau kita beralih ke Amerika Serikat terlebih dahulu ya, bursa Wall Street ini sedang libur, sedang tidak dibuka, jadi memang tidak ada pengaruh terlalu banyak dari Amerika Serikat karena memang Amerika Serikat sedang memperingati hari Juneteenth. Dan kalau kita bergeser ke area Asia Pasifik ataupun Eropa, nah Eropa ini pekan ini akan mengeluarkan kebijakan suku bunga khususnya dari Bank of Europe dan juga Swiss National Bank akan menjadi perhatian para pasar. Sebelumnya Bank of Europe ini diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga acuannya hingga 6%. Ini lebih tinggi dari suku bunga The Fed tentunya. Dan Swiss National Bank juga masih akan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin meski tingkat inflasi domestiknya sudah mulai melandai. Tidak hanya itu, kita akhirnya juga bergeser ke kondisi geopolitik antara China dan Amerika Serikat. Investor juga mencermati kondisi ini karena kedua negara ini akhirnya kemarin bertemu minggu kemarin di mana pertemuan terjadi antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan juga Presiden China yang tiba di yang tiba di Beijing maksud kami pada minggu pagi untuk melakukan kunjungan diplomatik kilat sebagai upaya Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menstabilkan ketegangan antara kedua negara dengan perekonomian terbesar tersebut. Karena memang kita ketahui semenjak pertemuan KTT G20 di Bali terjadi bersih tegang antara Amerika Serikat dan juga China atas isu yang muncul di Taiwan. Meski begitu pemirsa, pertemuan Xi dan Blinken ini sudah berlangsung yang hanya berlangsung 30 menit, disebut-sebut dapat membantu memfasilitasi pertemuan puncak antara Xi dan Biden di akhir tahun 2023 mendatang. Sementara Kabinet China juga bertemu pada Jumat lalu untuk membahas langkah-langkah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dan kalau kita berbicara tentang suku bunga, tadi seperti yang saya sampaikan, Bank of China ini juga diprediksi akan memangkas suku bunganya menjadi 3,55% dari yang sebelumnya 3,65%. Jadi Bank of China ini memang terkendala dengan pertumbuhan ekonomi, tapi dari segi inflasi masih bisa terkontrol sehingga suku bunganya akan dipangkas demi bisa menggerakkan kembali perekonomian di China. Ya, kalau kita lihat
terkait dengan langkah yang dilakukan oleh sejumlah bank sentral di dunia ini cukup variatif ya. Kalau Bank Sentral China PBOC tadi justru memangkas untuk mendongkrak pemulihan ekonomi. Di satu sisi sejumlah bank sentral lain seperti BOE tadi justru diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan. Ini cukup menarik karena pekan ini juga bakal ada rilis rapat Dewan Gubernur. Ini nanti seperti apa sih sebetulnya dampaknya terhadap sektor finansial? Karena kita tahu bahwa pergerakan sektor finansial ini kan juga terkait dengan seperti apa hasil dari suku bunga acuan. Nah, kalau misalkan kita berbicara secara sektoral, itu dia tadi, memang di awal seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, itu semua terkoreksi. Bertahan cukup lama di zona merah, namun memang sedikit ada tarikan seperti yang Sasa sampaikan, hingga akhirnya menyebabkan IHSG walaupun tetap berada di zona koreksi, tetapi koreksinya tidak terlalu dalam jika dibandingkan dengan minggu lalu, maksud kami di hari Senin kemarin. Dan ini memang koreksi yang wajar dan selalu terjadi menjelang rapat dengan Gubernur Bank Indonesia yang memang akan berlangsung pada hari Kamis mendatang. Dan kita lihat sampai dengan penutupan, hanya Bank Mandiri yang masih berada di zona pelemahan dengan terkoreksi 0,49%, sementara BBCA, BBRI, BBNI berhasil melaju di zona hijau dengan penguatan 0,56%, 0,45%, 0,28%. Namun tetap masih belum bisa menolong IHSG untuk kembali berada di zona hijau. Ya, tampaknya memang stance dari kebijakan Bank Indonesia, apalagi pelaku pasar juga sebetulnya mengharapkan ya bahwa Bank Indonesia bisa memangkas suku bunga acuan, apalagi sebelumnya Morgan Stanley memperkirakan kalau Bank Indonesia ini menjadi salah satu bank sentral di Asia Tenggara yang pertama kali memangkas suku bunga acuan di tahun ini, bahkan hingga 50 basis point. Tapi kita lihat lagi seperti apa langkahnya karena balik lagi The Fed mensinyalkan bahwa masih akan ada kenaikan dua kali lagi. Belum lagi yang dikhawatirkan adalah higher for longer. Belum ada tanda-tanda untuk melakukan pemangkasan suku bunga acuan. Ini juga menjadi note juga bagi para pengambil kebijakan terkait dengan ini.